Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintiana Tanjung, NPM 1811100276. Saya dari kelas E semester 5 jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Raden Intan Lampung. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Bahasa Indonesia MISD 2 yang diampu oleh Ibu Ernawati MPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan Ibu harap walaupun kita masih dalam masa pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat dan selalu berhati-hati. Nah, untuk memulai pembelajaran, ada baiknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Ayo coba pimpin doanya dulu ketua kelasnya. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Ibu rasa semuanya sudah hadir ya, tidak ada yang tidak masuk. Nah, ada yang tahu tidak pembelajaran kita hari ini tentang apa? Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang tema 8 aturan keselamatan di rumah dan perjalanan, subtema 1 aturan keselamatan di rumah, yang berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, di pembelajaran kita pada hari ini kita akan memahami, tanya jawab, dan menyimpulkan bersama-sama dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, yaitu yang pertama, Ibu akan menjelaskan cara membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang tepat, tentang aturan ketika sarapan pagi, dan kalian juga ikut membaca ya, agar kita mudah memahaminya. Baik, Ibu akan membacakan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan ketika sarapan pagi. Sarapan pagi itu ada aturannya. Aturan itu berguna untuk menjaga kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh itu sangat penting. Tubuh yang sehat akan terhindar dari penyakit. Penyakit yang muncul disebabkan sering lalai dengan aturan. Oleh sebab itu, aturan ketika sarapan pagi harus dipatuhi. Aturan ketika sarapan pagi yang harus dipatuhi antara lain yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum makan hingga bersih. Yang kedua, duduk dengan posisi yang benar. Yang ketiga yaitu mengambil makan dan minum dengan tertib. Yang keempat, berdoa kepada Tuhan dengan ajaran agama yang dianut. Yang kelima yaitu makan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Yang keenam, tidak berbicara ketika makan. Yang ketujuh, setelah makan mencuci tangan hingga bersih. Dan terakhir, kedelapan, setelah makan kita berdoa kepada Tuhan dengan ajaran agama yang dianutnya. Nah, itu dia aturan ketika membaca ketika sarapan pagi. Nah, ayo ibu akan bertanya tentang teks yang telah kita baca. Coba sudah paham semua? Baik, jika sudah paham, kita akan mencoba menemukan tentang pembelajaran kita pada hari ini, yaitu penggunaan huruf kapital dan penggunaan tanda titik pada kalimat, yaitu terhadap nama Tuhan dan pengganti nama Tuhan. Nah, baik, Ibu akan menuliskan tentang aturan penggunaan huruf kapital dengan penulisan nama Tuhan. Tapi sebelum masuk ke dalam pembelajaran, kita harus tahu dulu apa sih itu huruf kapital. Ada yang tahu tidak huruf kapital itu apa? Nah, huruf kapital adalah huruf besar. Nah, ini seperti ini contohnya. Ibu mempunyai contoh huruf kapital. Di sini ada huruf kapital. Abjad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z ditulis dengan huruf besar. Jika huruf A, B, C, D, E sampai Z-nya kecil seperti ini disebut dengan huruf kecil, bukan termasuk huruf kapital. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai penggunaan huruf kapital. Nah, yang pertama, huruf kapital itu biasanya terdapat pada awal kalimat. Contohnya, 1. Apa maksudnya? Nah, huruf awal kalimat ini huruf apa? Nah, huruf di depan, di awal kalimat, itu merupakan harus huruf kapital karena di awal kalimat. Yang kedua yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf nama unsur nama orang. Misalnya tadi
Amir Hamzah, Dewi Sep. Nah, Amir Hamzah di sini huruf A dan H ditulis dengan huruf kapital karena termasuk unsur nama orang. Yang ketiga yaitu huruf kapital dipakai sebagai kalimat dalam petikan langsung. Misalkan dalam petik, kapan kita pulang? Nah, dalam petikan langsung itu huruf K di depannya ditulis dengan huruf kapital. Yang keempat yaitu huruf kapital dipakai di setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Misalnya Islam, Al-Quran, dan Allah. Huruf I di depan kalimat Islam ini ditulis dengan huruf kapital, dan Allah juga ditulis dengan huruf kapital. Al-Quran juga ditulis dengan huruf kapital awalnya karena termasuk dalam unsur nama kitab, agama, juga nama Tuhan. Yang kelima yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar. Misalnya Sultan Hasanuddin. Nah, di huruf S-nya awal kalimat itu ditulis huruf besar atau huruf kapital, dan H-nya juga ditulis huruf kapital. Yang keenam yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. Misalkan Wakil Presiden Adam Malik. Nah, di setiap awal kalimat itu ditulis dengan huruf kapital karena termasuk unsur nama jabatan dan mengikuti gelarnya. Nah, yang ketujuh yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya suku Dayak. Nah, Dayak itu D-nya ditulis dengan huruf kapital. Bahasa Bali, B-nya itu ditulis dengan huruf kapital. Bangsa Indonesia, bangsanya ditulis biasa, dan Indonesia huruf I-nya ditulis dengan huruf kapital. Nah, yang kedelapan yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, dan hari besar ataupun hari raya. Misalnya tahun Hijriah. Nah, Hijriah huruf H ditulis dengan diawali dengan huruf kapital. Bulan Agustus dan bulan Maulid. Bulan Agustus huruf awalnya Agustus itu diawali dengan huruf kapital. Yang B itu huruf kapital dipakai sebagai unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Perang Dunia Kedua itu setiap kalimat diawali dengan huruf besar karena termasuk unsur nama peristiwa sejarah. Nah, yang kesembilan yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya Asia Tenggara. Nah, huruf A-nya diawali dengan huruf kapital. Huruf T-nya juga huruf kapital. Yang ke-10 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata, termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Misalnya Republik Indonesia ditulis dengan huruf kapital awal kalimatnya. Yang ke-11 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna. Nah, misalnya nih, tulisan ini dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Bahasa dan Sastra huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital. Yang ke-12 yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan. Misalnya SH yaitu sarjana hukum. Nah, huruf awalnya ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, baik, itu tadi sudah Ibu jelaskan mengenai penggunaan huruf kapital yang terdapat di susunannya. Nah, baik, apa ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Nah, baik, jika tidak ada, kita lanjut ya ke menulis contoh 5 kalimat yang berhubungan dengan penulisan kata ganti Tuhan, yaitu kalian lihat dulu ya. Yang pertama yaitu Yang Maha Esa. Yang kedua Yang Maha Kuasa.
Yang ketiga, yang maha besar. Yang keempat, yang maha pengasih. Yang kelima yaitu yang maha penyayang. Nah, kalian coba tulis ya di bukunya. Ibu mau lihat supaya ibu bisa melihat kebenaran kalimat yang kalian tulis. Jika kalian benar, berarti kalian memahami pembelajaran yang kita lakukan bersama-sama ini. Dengan mengacu pada aturan penulisan huruf kapital dan tanda titik. Ayo coba ibu beri waktu sebentar. Nah, baik. Jika iya itu sudah benar ya, baiklah kita akan bersama-sama membuat kesimpulan ataupun rangkuman hasil belajar kita yang akan kita bacakan nanti sama pembelajaran tadi ya. Nah, setelah itu ibu akan bertanya kepada kalian. Nah, ibu akan bertanya kepada kalian materi yang telah kita pelajari ini untuk mengetahui hasil ketercapaian materi kalian tentang aturan penggunaan huruf kapital dan pengganti kata nama Tuhan. Ayo coba, tadi itu apa itu huruf kapital? Nah, benar, huruf kapital itu adalah huruf besar. Nah, ibu mempunyai contoh, misalkan tulisan ini ya, Cimpiana Tanjung. Huruf awal kalimatnya ditulis dengan huruf besar semua. Apakah penulisan penggunaan huruf kapital itu sudah benar? Ya, betul, itu benar. Karena huruf itu termasuk dalam unsur nama yang harus ditulis dengan awal kalimatnya dengan huruf kapital. Nah, baik ibu rasa pembelajaran kita cukup sampai hari ini. Nanti dibuat kesimpulan ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi dan kita bahas kembali, dan ibu rasa kita cukup ya sampai di sini mengenai penggunaan huruf kapital dan menulis penggunaan huruf kapital dengan kata ganti Tuhan, juga saling tanya jawab dan menyimpulkan. Minggu depan kita lanjut lagi dan lebih semangat ya, lebih besar lagi. Dan ya ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah ibu mohon ampun. Baiklah, kalau begitu kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Berdoa mulai. Amin. Baik, sampai jumpa di minggu depan. Ibu akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.